dengan saya Bu Rena dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pengantar berbahasa Indonesia. Jadi ini langkah awal kalian untuk memasuki materi-materi selanjutnya ya. Jadi ini masih pengantar dulu agar kalian tahu bagaimana pentingnya berbahasa Indonesia ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama ini terkait asal ya. Asal dari bahasa Indonesia itu memang dari bahasa Melayu. Nah, dulu itu digunakan untuk sarana komunikasi dalam perdagangan. Nah, di sini dianggap sebagai bahasa lingua franca. Maksudnya apa? Bahasa lingua franca yaitu bahasa kesepakatan. Jadi kesepakatan antara penutur atau pembicara. Misalkan antara penjual dan pembeli agar sama-sama mengerti, mereka menggunakan bahasa Melayu dulunya. Seperti itu. Kemudian, pada 20 Oktober 1928 ini menjadi langkah awal bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Nah, kalian kalau ingat ada Sumpah Pemuda di situ, ada 3 poin penting ya. Yang ketiga itu adalah berbahasa. Berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Ini menjadi langkah awal bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ya untuk seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Seperti itu. Kemudian, di sini alasan mengapa bahasa Indonesia ini sebagai bahasa pemersatu. Nah, selain merajut kebinekaan dan meneguhkan Pancasila, itu alasannya ada di bagian bawah itu nak. Jadi Indonesia ini sangat kaya ya, terdiri dari 6 agama, kemudian ratusan aliran kepercayaan, kemudian lebih dari 742 bahasa daerah dan lebih dari 100 suku bangsa. Nah, karena banyaknya suku bangsa dan bahasa daerah yang berbeda-beda, untuk menyatukannya bagaimana? Ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, kemudian bahasa Betawi, bahasa Madura, ya kan? Bahasa Bugis juga ada. Nah, itu bagaimana cara untuk mempersatukannya, untuk berkomunikasi itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kemudian bahasa Indonesia itu bisa sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Fungsinya kalau sebagai bahasa nasional itu ada 4 poin ya, sebagai kebanggaan bangsa, identitas nasional, penghubung antar warga, kemudian penyatuan suku bangsa. Jadi misalkan kalau presiden melakukan perjalanan dinas, misalkan perjalanan dinas di beberapa pulau, seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan pasti bahasa daerahnya juga banyak. Nah, untuk berkomunikasi dengan warga di sana, presiden menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ya, jadi semua orang tahu meskipun dari berbagai macam suku. Selain itu, bahasa negara juga ini fungsinya sebagai bahasa resmi kenegaraan, kemudian bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Seperti saya sekarang mengajar kalian itu menggunakan bahasa Indonesia karena meskipun kalian dari berbagai macam suku ya, juga ada yang mungkin dari luar Jawa yang tidak bisa berbahasa Jawa ya kan, akhirnya menggunakan bahasa Indonesia agar sama-sama mengerti kita, seperti itu. Kemudian alat perhubungan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini ada ragam bahasa Indonesia, ada 3, ada tulis, lisan, dan baku. Nah, untuk tulis ini terikat ya struktur ejaan, kemudian bisa menjadi pengembangan akademik dan ilmiah. Jadi tidak sekadar dilisankan, tapi ini juga kalau tulis dalam bahasa Indonesia itu sebagai bukti. Misalkan kalian membuat laporan, kemudian kalian membuat karya tulis ilmiah, itu nanti menggunakan bahasa Indonesia dengan tulis ragamnya. Seperti itu. Ini juga sebagai alat dokumentasi ya, alat dokumentasi
Misalkan ada, kalau kalian nanti berkuliah begitu, ada skripsi begitu. Kalau SMA karya tulis ilmiah, catatan kalian di buku kalian itu kan juga sebagai atau salah satu ragam tulis bahasa Indonesia. Selain itu ada lisan. Nah, lisan ini untuk berkomunikasi ya, jelas ya. Nah, ini bisa membutuhkan mimik, gerak, pandangan, dan intonasi. Jadi kalau misalkan kalian baca puisi, itu kan salah satu ragam bahasa Indonesia yang lisan. Atau bermain drama, nah itu termasuk yang lisan, seperti itu. Atau kalian nanti belajar misalkan cerita rakyat. Nah, dulu kan cerita rakyat dari lisan ke lisan ya, dari orang satu ke orang lain hanya berupa lisan. Nah, nanti suatu saat akan didokumentasikan oleh tulisan, seperti itu. Nah, kalau yang terakhir baku itu ditulis untuk kepentingan komunikasi tulis ya, yang tadi tulis di atas itu bergantung pada puebi atau terikat puebi. Puebi itu apa? Puebi itu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, seperti itu. Selanjutnya, nah coba apa yang kalian pikirkan jika, nah ini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tahu apa sih yang kalian pikirkan tentang bahasa Indonesia. Ada beberapa pertanyaan, nanti silakan dijawab ya. Pertanyaan pertama, nah ini, bagaimana menurutmu jika saja bahasa Indonesia tidak dijadikan bahasa nasional? Apa yang terjadi kalau misalkan bahasa Indonesia tidak dijadikan bahasa nasional? Menurutmu, di pandanganmu, di bayanganmu, kalau misalkan orang satu dengan orang lain dari berbeda suku atau berbeda bahasa daerahnya kemudian dipersatukan tapi tidak menggunakan bahasa Indonesia, apa yang terjadi? Ya, saya ingin tahu ya dari kalian. Nanti dijawab ya. Kemudian, seberapa penting berbahasa Indonesia dalam kehidupan kalian? Jadi, saya ingin tahu di kehidupan nyata kalian, pentingnya berbahasa Indonesia itu seperti apa sih kalau di kehidupan kalian? Ya, apa saja di kehidupan sehari-hari? Silakan nanti dijawab ya. Bisa tidak begitu penting dan sangat penting. Nanti pilih yang mana, kemudian dijelaskan alasannya apa ya. Kemudian yang terakhir, ini dia. Jika, wah ini kalian berandai-andai ya, jika saja kalian sebagai duta bahasa, langkah apa yang kalian lakukan untuk melestarikan bahasa Indonesia? Bisa di dalam negeri, bisa di luar negeri juga ya. Kira-kira kalian akan melakukan apa untuk melestarikan dan memudayakan bahasa Indonesia? Saya ingin tahu jawaban kalian. Nanti teknisnya bisa saya jelaskan ya, bisa di Moodle, bisa di WhatsApp group. Oke, untuk kali ini sekian dari saya. Sekian dan terima saya.